Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ika Nur Halimah, NIM 205211180 dari kelas MBS 6H. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bisnis plan usaha Yummy Rice Ball. Selamat menyaksikan. Rice Ball merupakan makanan yang terdiri dari nasi yang di atasnya diberi topping ayam dan sayuran. Rice Ball berasal dari Asia, terutama dari Jepang dan Korea. Pemilik ingin menginovasi produk Rice Ball dengan menyajikannya dalam paper bowl, sehingga kemasannya lebih modern dan praktis. Produk ini memiliki keunggulan dari segi harga, kualitas rasa, dan pemasaran online-nya. Latar belakang didirikannya usaha ini karena saat ini Rice Ball sedang populer dan ngetren di Indonesia. Rice Ball mudah ditemui di restoran dan juga kedai makanan. Di Indonesia sendiri, Rice Ball ada banyak jenisnya, mulai dari Rice Ball ayam suwir, Rice Ball teriyaki, hingga Rice Ball ayam geprek. Dinamakan Yummy karena dengan harapan rasanya lezat dan sesuai dengan selera konsumen. Dengan adanya bisnis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terutama bagi para pecinta Rice Ball. Visi usaha ini adalah menjadi perusahaan makanan Rice Ball yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Misinya yang pertama, menghasilkan produk Rice Ball yang sehat, bersih, dan bermutu. 2. Memberikan pelayanan yang baik dan ramah. 3. Memberikan motivasi kepada generasi milenial mengenai pentingnya berbisnis. Gambaran analisis masa depan. Yang pertama, ada situasi pasar. Yummy Rice Ball merupakan makanan berat yang terdiri dari nasi, ayam, dan sayuran. Masyarakat saat ini menyukai Rice Ball karena rasanya yang enak dan kemasannya yang praktis. Rice Ball mudah dijumpai di restoran dan kedai makanan di Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Jangkauan Rice Ball ini sangat luas karena pemasarannya secara online, sehingga Rice Ball biasa digunakan sebagai makan siang. Hal tersebutlah yang meningkatkan perekonomian terutama bagi penjual. Yang ketiga, yaitu ada selera masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia, terutama para remaja, menyukai makanan yang pedas dan unik. Yummy Rice Ball hadir dengan 3 varian rasa sesuai dengan selera mereka. Kemudian yang keempat, ada daya beli. Daya beli masyarakat terhadap produk Rice Ball ini cukup tinggi karena harganya yang tergolong murah dan juga rasanya yang enak. Yang kelima, ada analisis industri. Saat ini usaha Rice Ball tentu banyak pesaing, sehingga para pengusaha saling berlomba-lomba untuk meningkatkan inovasi produknya dan juga meningkatkan kualitas rasa dari produknya untuk menarik minat konsumen. Analisis pesaing. Pesaing A, produk Rice Ball, harga lebih mahal, promosi melalui offline, kelebihan rasanya enak, sedangkan kekurangannya tidak ada branding. Pesaing B, produk Rice Ball, harga lebih mahal, promosi melalui WhatsApp dan Instagram, kelebihan rasanya enak dan banyak varian, kekurangannya porsinya sedikit. Untuk pesaing C, produknya Rice Ball, harga lebih mahal, promosi melalui Instagram dan Shopee Food, kelebihan rasanya enak dan sudah terkenal, kekurangan produknya kurang bervariasi. Untuk produk Yummy Rice Ball yang akan dijalankan ini, produknya Yummy Rice Ball, promosinya melalui offline dan online, rasanya enak, variannya banyak, ada 3, dan juga produknya berkualitas, sehat, bersih, dan bermutu, dan juga ada branding. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength. Rasanya enak, harganya relatif murah, bahan baku berkualitas, pelayanannya ramah dan cepat, produk bervariasi. Yang kedua, opportunities. Pemanfaatan media sosial, inovasi rasa, kemudian lokasinya strategis, dan juga kemasannya menarik. Yang ketiga, weakness, kurangnya pengalaman berwirausaha, dan yang keempat, threat. Itu ada banyak pesaing usaha sejenis, dan juga produk mudah ditiru, dan bahan baku harganya yang tidak stabil. Strategi implementasi bisnis. SO dengan meningkatkan promosi online dan meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk ST dengan meningkatkan kualitas produk. Untuk WO dengan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk WT yaitu dengan mempertahankan harga yang terjangkau. Analisis pemasaran, gambaran umum pasar. Yang pertama, segmentasi pasar secara geografis, yaitu sekitar tempat produksi dan area kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Demografis bagi semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Psikografi yaitu bagi pecinta makanan berat. Untuk perilaku yaitu bagi masyarakat yang menyukai makanan berat yang didesain dengan kemasan yang praktis dan ekonomis. Kemudian yang kedua, ada positioning, yaitu ditargetkan kepada masyarakat yang menyukai makanan berat yang didesain menarik dan praktis dengan paper bowl. Yang ketiga yaitu targeting kepada masyarakat sekitar lokasi tempat produksi dan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Strategi pemasaran 4P. P yang pertama, produk. Produk Yummy Rice Ball merupakan makanan berat di bidang kuliner.
Tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan berbahaya lainnya sehingga aman untuk dikonsumsi. P yang kedua, price. Harga satu porsi produk Yummy Rice Ball ini Rp10.000 all varian, sudah termasuk nasi dan lalapan. P yang ketiga, promotion. Untuk pemasaran produk ini yaitu menggunakan cara offline dan online. Offline secara langsung dan online melalui WhatsApp dan Instagram. P yang keempat, place. Tempat usaha yaitu di rumah pemilik yang lokasinya strategis, mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Rencana, organisasi, dan manajemen. Nama usaha Yummy Rice Ball, nama pemilik Elisa Ikanur Halimah, alamat Jatiharum RT 6 RW 11 Banjarharjo Gebak Keramat Karanganyar, bentuk usaha UMKM. Untuk struktur organisasi terdiri dari pemilik sebagai CEO yang merangkap sebagai bagian keuangan, operasional, dan manajemen pemasaran. Untuk CEO tugasnya mengontrol berjalannya usaha, keuangan bertugas mengelola keuangan usaha, untuk operasional bertanggung jawab terhadap berjalannya proses produksi, dan untuk pemasaran yaitu merencanakan strategi pemasaran dan melakukan promosi. Rencana, produksi, dan operasi. Pertama, jenis produk berupa makanan berat rice ball yang sedang tren, pemasarannya melalui BOM dan sosial media. 2. Manfaat produk dapat digunakan sebagai makanan pokok, bergizi, dan sebagai barang substitusi bingkisan. 3. Alamat perusahaan di Jatiharum RT 6 RW 11 Banjarharjo Gebak Keramat Karanganyar. 4. Peralatan yang dibutuhkan ada kompor gas, rice cooker, entong, spatula, wajan, penggorengan, mangkok, dan lain-lain. Yang kelima, bahan baku yang digunakan ada beras, ayam filet, tepung bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng. Dan yang terakhir ada kompetitor yaitu UMKM, restoran, dan kedai makanan yang menjual rice ball yang sudah terkenal dan juga sudah lebih lama menjalankan usahanya. Untuk penjadwalan usaha dimulai dari perencanaan pembangunan, pengurusan perizinan, persiapan alat dan bahan, promosi, percobaan, hingga pembukaan sesuai dengan tabel berikut. Rencana keuangan, yang pertama ada rancangan anggaran biaya rice ball. Yang pertama, kebutuhan peralatan. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam usaha Yummy Rice Ball ini telah tersedia dalam tabel dan totalnya Rp880.000. Untuk kebutuhan produksi yaitu 50 pak dalam sehari. Berikut dalam tabel disajikan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk usaha Yummy Rice Ball dengan total yaitu Rp11.793.000, sehingga kebutuhan investasi awal untuk usaha Yummy Rice Ball ini sebesar Rp12.673.000 dengan produksi satu hari 50 pak sehingga satu bulan 1.500 pak Yummy Rice Ball. Perhitungan biaya produksi yang dihitung dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik. Di sini ada biaya bahan baku sebesar Rp8.220.000 selama satu bulan dan biaya tenaga kerja langsung selama satu bulan Rp900.000. Untuk biaya operasional pabrik selama satu bulan sebesar Rp2.676.616. Jadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik yang telah kita hitung bersama, diperoleh total biaya produksi sebesar Rp11.796.616. Dan biaya produksi per unit yaitu Rp7.863,41. Selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi dengan asumsi semua produk terjual sebanyak 1.500 pack, satu packnya Rp10.000, dengan biaya operasional Rp100.000 yang terdiri dari biaya pemasaran Rp20.000 dan biaya transportasi Rp80.000. Untuk analisis keuangan ada 3. Yang pertama ada proyeksi laba rugi. Untuk laba bersih sebesar Rp3.795.798,97. Untuk arus kas, laba bersihnya Rp3.415,41. Break-even point atau titik impas. Yang pertama ada kelompok biaya variabel sebesar Rp393.100 dan biaya variabel per unitnya sebesar Rp7.862. Untuk kelompok biaya tetap sebesar Rp103.616,44. Break-even point dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikali biaya variabel per unit didapatkan hasil 48.000,4641906 pak atau setara dengan 49 pak per bulan.
Untuk analisis keuangan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu payback period dengan perhitungan seperti di tabel, sehingga dapat diketahui payback period dari usaha Yummy Rice Bowl ini yaitu selama 4 bulan 6 hari. Demikian tadi pembahasan mengenai bisnis plan usaha Yummy Rice Bowl. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.